Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas 13 kebiasaan sehari-hari yang dapat membuat kita semakin cerdas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari langsung kita mulai. 1. Jika kamu tidak tahu, bertanyalah. Kebiasaan pertama yang akan kita bahas adalah jangan ragu untuk bertanya ketika kita tidak tahu. Jangan hanya berasumsi. Mengapa? Karena bertanya adalah awal dari pembelajaran. Jadi, jangan malu untuk mencari tahu hal-hal yang belum kamu ketahui. Mengapa hal ini penting? Karena tindakan bertanya sebenarnya merupakan langkah awal dalam proses pembelajaran. Menyadari ketidakpahaman kita dan mencari jawaban merupakan fondasi dari peningkatan pengetahuan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengatasi rasa malu atau keraguan dalam bertanya, karena itulah cara terbaik untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kualitas pengetahuan yang kita miliki. Dengan terus menerapkan kebiasaan ini, kita membuka pintu untuk pertumbuhan intelektual dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dunia di sekitar kita. 2. Bacalah sesuatu yang biasanya tidak kamu baca. Kebiasaan kedua yang bisa kamu terapkan adalah membaca hal-hal yang biasanya tidak pernah kamu baca. Ini bisa membuka pandanganmu terhadap dunia dan memberikanmu pengetahuan baru yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Mengapa hal ini diperlukan? Karena membaca hal-hal baru dapat mengubah perspektif kita terhadap dunia dan menyajikan pengetahuan yang sebelumnya mungkin tidak kita pertimbangkan. Melibatkan diri dalam literatur yang berbeda dapat membuka pikiran kita terhadap konsep-konsep baru, menggali realitas yang belum terjamah, dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk tidak terpaku pada jenis bacaan yang sudah familiar, melainkan memperluas cakupan untuk menggali pengetahuan yang lebih mendalam dan mungkin menghadirkan ide-ide segar yang dapat memperkaya pemahaman kita terhadap berbagai aspek kehidupan. 3. Beranikan diri untuk menjadi terbuka dengan dunia di sekitarmu. Langkah ketiga, jadilah terbuka dengan dunia di sekitarmu. Berinteraksi dengan orang-orang, mendengarkan ide-ide baru, dan memahami sudut pandang orang lain dapat memperluas wawasanmu. Ini melibatkan interaksi dengan orang-orang, mendengarkan ide-ide baru, dan menggali sudut pandang orang lain sebagai cara untuk memperluas wawasan kita. Dengan bersedia terbuka terhadap pengalaman dan pandangan yang berbeda, kita memberikan diri kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Interaksi sosial tidak hanya sekadar pertukaran kata-kata, melainkan peluang untuk mendapatkan perspektif yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Dengan menjalin hubungan dan memahami orang-orang di sekitar kita, kita dapat memperkaya pengetahuan, membangun empati, dan membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam terhadap kompleksitas dunia yang kita tempati. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan lingkungan sekitar, tetapi juga menjadi fondasi untuk pertumbuhan pribadi dan intelektual yang berkelanjutan. 4. Pelajari sesuatu yang baru setiap hari. Kebiasaan keempat, luangkan waktu untuk belajar sesuatu yang baru setiap hari. Ini bisa menjadi keterampilan baru, fakta menarik, atau bahkan bahasa asing. Proses pembelajaran ini akan terus merangsang otakmu. Kebiasaan ini dapat mencakup pembelajaran keterampilan baru, menemukan fakta menarik, atau bahkan merambah ke dunia bahasa asing. Proses pembelajaran ini tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga merangsang aktivitas otak secara terus-menerus. Saat kita menghadapi tantangan baru dan mencoba memahami konsep-konsep yang belum kita kuasai sebelumnya, otak kita secara alami terlibat dalam proses adaptasi dan pembentukan pola pikir yang fleksibel. Oleh karena itu, dengan menghidupkan kebiasaan ini, kita tidak hanya memperkaya keterampilan dan pengetahuan kita, tetapi juga merawat kesehatan otak kita, menciptakan fondasi untuk pertumbuhan pribadi, dan membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. 5. Terapkan ilmu pengetahuan yang telah kamu pelajari. Ingatlah untuk tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga menerapkannya.
Kebiasaan kelima, terapkan ilmu pengetahuan yang telah kamu pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami bahwa nilai sejati dari pengetahuan muncul ketika kita mampu mengimplementasikannya dalam konteks praktis. Dengan menerapkan ilmu pengetahuan, kita tidak hanya mengonsep ide-ide tersebut dalam pikiran kita, tetapi juga mengubahnya menjadi tindakan nyata. Inilah yang memberikan nilai tambah pada pengetahuan kita, karena dapat menghasilkan dampak yang nyata dalam pengembangan diri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kebiasaan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi pemaham yang baik, tetapi juga pelaku yang efektif dalam memanfaatkan pengetahuan untuk kemajuan pribadi dan masyarakat. 6. Pikirkan cara baru untuk melakukan sesuatu. Berikutnya, pikirkan cara baru untuk melakukan sesuatu. Kreativitas adalah kunci untuk pemecahan masalah dan inovasi. Pengembangan kreativitas menjadi fokus dalam langkah ini, karena kreativitas diakui sebagai kunci utama untuk memecahkan masalah dan menghasilkan inovasi. Pikirkan tentang bagaimana suatu tugas atau kegiatan dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, lebih efisien, atau bahkan lebih menarik. Dengan melibatkan pikiran kreatif, kita dapat membuka peluang untuk menemukan solusi yang lebih baik dan menciptakan sesuatu yang baru. Dalam konteks ini, kebiasaan ini bukan hanya tentang mengejar kesulitan dengan cara yang sudah biasa, tetapi juga memberikan diri kita kebebasan untuk menggali potensi imajinatif yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Seiring waktu, pemikiran kreatif ini dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. 7. Mainkan game yang membuatmu berpikir. Kebiasaan ketujuh, mainkan game yang merangsang otakmu. Ini bisa berupa teka-teki, permainan strategi, atau permainan lainnya yang memerlukan pemikiran lebih. Jenis permainan yang diutamakan dalam konteks ini adalah yang membutuhkan pemikiran lebih, seperti teka-teki atau permainan strategi. Melibatkan diri dalam game semacam ini dapat memberikan manfaat ganda. Pertama, memperoleh hiburan yang menyenangkan. Dan kedua, merangsang aktivitas otak untuk bekerja lebih keras. Tantangan yang diajukan oleh permainan ini tidak hanya membangun keterampilan pemecahan masalah, tetapi juga meningkatkan kreativitas dan fokus. Oleh karena itu, kebiasaan ini menciptakan kesempatan untuk bersantai sambil merawat kesehatan mental, menjaga kecerdasan, dan melatih kemampuan berpikir strategis. Dengan memasukkan permainan yang merangsang otak ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan momen menyenangkan sekaligus mengoptimalkan potensi kognitif kita. 8. Teruslah menantang mendorong diri sendiri. Langkah ke-8, teruslah menantang dan mendorong dirimu sendiri. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kamu capai. Ada selalu ruang untuk peningkatan. Dalam konteks ini, kepuasan terhadap pencapaian saat ini tidak boleh menjadi batas kemajuan pribadi. Adalah kunci untuk tetap merangkul sikap yang haus akan peningkatan dan tidak pernah merasa puas dengan kondisi saat ini. Dengan mempertahankan dorongan untuk menantang diri, kita membuka pintu bagi perkembangan yang berkelanjutan. Adanya kesadaran bahwa selalu ada ruang untuk peningkatan dapat menjadi pemicu untuk mencari cara baru, meraih tujuan yang lebih ambisius, dan terus berkembang sebagai individu. Oleh karena itu, langkah ini bukan hanya tentang meningkatkan produktivitas pribadi, tetapi juga menciptakan landasan mental untuk pencapaian yang lebih tinggi dan pemenuhan potensi maksimal dalam perjalanan hidup. 9. Lakukan hobi yang produktif. Kebiasaan ke-9, luangkan waktu untuk melakukan hobi yang produktif. Ini tidak hanya membuatmu bahagia tetapi juga dapat meningkatkan keterampilanmu. Aktivitas yang dianggap sebagai hobi produktif adalah kegiatan yang tidak hanya memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan keterampilan. Melibatkan diri dalam hobi semacam ini memberikan manfaat ganda. Pertama-tama, memupuk kebahagiaan dan relaksasi melalui kegiatan yang dinikmati. Dan kedua, meningkatkan keterampilan yang relevan dengan hobi tersebut.
Oleh karena itu, kebiasaan ini tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan emosional, tetapi juga berfungsi sebagai investasi pada pengembangan diri. Mengejar hobi yang produktif memungkinkan kita untuk terus tumbuh, meningkatkan kemampuan, dan memberikan makna tambahan dalam kehidupan sehari-hari. 10. Bergaul dengan orang-orang yang lebih cerdas. Bergaul dengan orang-orang yang lebih cerdas darimu adalah kebiasaan ke-10. Interaksi dengan mereka dapat memberikanmu wawasan baru dan memotivasi untuk terus berkembang, melibatkan diri dalam hubungan dengan individu yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang lebih maju tidak hanya membuka peluang untuk memperoleh wawasan baru, tetapi juga dapat menjadi sumber motivasi untuk terus berkembang. Interaksi dengan orang-orang yang lebih cerdas dapat merangsang pemikiran kritis, menginspirasi keinginan untuk meningkatkan diri, dan menciptakan lingkungan di mana ide-ide cemerlang dapat berkembang. Oleh karena itu, kebiasaan ini bukan hanya tentang menjalin hubungan sosial, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberikan nilai tambah pada intelektualitas kita, kita secara alami menghadirkan peluang untuk belajar, tumbuh, dan meraih potensi tertinggi dalam perjalanan pengembangan diri. 11. Mulailah latihan fisik, olahraga. Latihan fisik juga penting. Kebiasaan ke-11, mulailah latihan fisik atau olahraga. Ini tidak hanya baik untuk kesehatan fisikmu tetapi juga dapat meningkatkan fokus dan kreativitasmu. Kebiasaan ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga membawa manfaat tambahan bagi kesejahteraan mental dan kreativitas. Melalui latihan fisik, tubuh kita tidak hanya memperoleh kebugaran dan kekuatan, tetapi juga merangsang pelepasan endorfin yang meningkatkan suasana hati dan fokus. Selain itu, aktivitas fisik telah terbukti dapat meningkatkan kreativitas dengan meningkatkan aliran darah ke otak, memberikan energi tambahan, dan mengurangi stres. Dengan mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian, kita tidak hanya merawat kesehatan tubuh, tetapi juga menciptakan dasar bagi keseimbangan holistik antara tubuh dan pikiran. Dengan kata lain, kebiasaan ini menjadi kunci untuk mencapai kesehatan yang optimal dan mendukung kinerja mental yang optimal pula. 12. Luangkan waktu menyendiri untuk merenungi hari-hari. Terakhir, kebiasaan ke-12, luangkan waktu untuk menyendiri dan merenungi hari-hari. Ini memberikanmu kesempatan untuk introspeksi dan mengatur pikiranmu. Kebiasaan ini bukan hanya sekadar menarik diri dari keramaian, tetapi juga memberikan kesempatan berharga untuk melakukan introspeksi atau penelitian diri. Dengan memberikan diri waktu dan ruang untuk merenung, kita dapat menyusun ulang pikiran, mengevaluasi pengalaman, dan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Aktivitas ini juga dapat berfungsi sebagai peluang untuk mengatur pikiran, menenangkan jiwa, dan menemukan keseimbangan emosional. Oleh karena itu, kebiasaan ini tidak hanya mendukung perkembangan pribadi, tetapi juga menjadi dasar untuk pemahaman yang lebih baik tentang tujuan hidup dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan menyematkan waktu merenungi dalam rutinitas sehari-hari, kita membuka pintu menuju pertumbuhan spiritual, pengembangan diri, dan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan dengan makna yang lebih dalam. Itu dia, 13 kebiasaan sehari-hari yang dapat membuatmu semakin cerdas. Cobalah terapkan satu persatu dan lihat bagaimana ini dapat mengubah kehidupanmu. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah mengenai pengalaman kalian dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.